Yo guys, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, setelah sebelumnya kita berdiskusi secara umum tentang CPI, kali ini kita akan bahas ini mengenai data PPI, Producer Price Index di bulan Juli di Amerika Serikat, teman-teman. Dan ini merupakan angka yang penting dalam mengukur bagaimana harga barang dan jasa yang dibeli oleh para produsen ini berubah dari waktu ke waktu. Dan seperti apa kita juga bisa melihat arah ataupun cuaca ekonomi ke depannya berdasarkan data-data yang rilis berikut ini, teman-teman. Dan tema kita kali ini adalah update data PPI dan bagaimana investor kripto menyikapinya. Seperti apa ke depannya. Oh ya, teman-teman, sebelum memulai saya ingin menyampaikan pertama di sini bahwa ini bukan nasihat keuangan ataupun anjuran untuk membeli aset kripto. Ini adalah bentuk sharing diskusi atau lebih enaknya kita sebut saja ini sebagai hiburan, konten hiburan lah seperti itu untuk menemani long term investment-nya teman-teman di ekosistem kripto ini. Ya, setidaknya sebagai plankton di jagat raya kripto ini, sharing berita inilah yang saya bisa lakukan untuk sahabat Black Cuan. Yang pertama kita bicara tentang PPI. Oke, apa itu PPI? Dan secara umum PPI ini adalah cara kita mengukur berapa banyak harga yang harus dibayarkan oleh para produsen ini untuk bahan-bahan dan jasa-jasa yang digunakan oleh mereka dalam menghasilkan suatu produk. Jadi jika harga bahan ini naik, PPI naik, dan ini adalah petunjuk awal mengenai apakah inflasi ini sedang naik atau tidak, teman-teman. Dan berdasarkan data di sini, pada bulan Juli angka PPI year over year itu ada kenaikan 0,8% dan ini berarti harga barang dan jasa yang dibeli oleh produsen itu naik 0,8% dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya yang hanya 0,7%. Jadi kenaikannya ini ternyata lebih besar dari yang diekspektasikan dan angka PPI dari month over month, bulan ke bulan, itu juga terjadi kenaikan sebesar 0,3% dari bulan Juni ke Juli. Ini artinya harga meningkat 0,3% hanya dalam waktu 1 bulan. Juga artinya ini lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya yang hanya 0,2%. Kemudian teman-teman ada juga ini core PPI. Sama seperti CPI yang ada core CPI-nya, teman-teman. Secara definisi, core PPI ini adalah PPI yang tanpa menghitung harga makanan dan energi yang seringkali berubah-ubah. Dan data ini membantu kita untuk melihat nih tren dasar dari harga yang tanpa menghitung ini harga-harga yang fluktuatif tadi itu. Dan untuk core PPI di bulan Juli, teman-teman, angka dari PPI tersebut adalah 2,4% di bulan Juli. Ini menunjukkan bahwa harga inti atau core tanpa makanan dan energi naik 2,4% dari tahun sebelumnya dan sedikit lebih tinggi dari estimasi juga dari tahun yang sebelumnya yang hanya 2,3%. Teman-teman, apa yang saya pahami di sini adalah kalau harga bahan-bahan yang digunakan untuk membuat barang-barang seperti makanan, pakaian, ataupun yang lain-lainnya itu naik, dan ini akan berdampak besar juga pada ekonomi kita. Jadi contohnya kalau misalnya harga gandum naik, maka roti naik, ya kita harus membayar lebih dong untuk barang yang sama di bulan yang berikutnya atau di waktu yang berikutnya karena harga bahan-bahannya naik. Dan kalau itu terus terjadi, teman-teman, para konsumen pun kemungkinan akan kurang semangat nih untuk berbelanja atau mereka akan hemat lah dalam hal ini. Dan dampak selanjutnya tentu saja bagi para produsen mungkin mereka akan kurang profit atau kurang untung dalam hal ini. Dan kejadian ini bisa saja merambat kemana-mana termasuk ke pekerjaan dan bahkan nanti berakhir pada pertumbuhan ekonomi juga yang terganggu. Seperti itu, teman-teman. Dan pemerintah dalam hal ini itu yang kita bisa bilang ya mereka ini sebagai penjaga ekonomi atau kita sebut perwakilannya The Fed lah. Kita ambil dari Amerika, mungkin akan perlu melakukan beberapa langkah untuk mengendalikan situasi ini. Boleh jadi mereka ini akan menaikkan suku bunga. Dan orang-orang ini jelas akan mengalami kesulitan untuk pinjam uang. Dan ekonomi ini pasti akan melambat karena sirkulasi uang itu dibikin ketat ini, teman-teman. Dan ini juga bisa buat orang itu ketatkan ikat pinggang juga nantinya dan akan menyebabkan pertumbuhan bisnis ataupun lapangan kerja itu melambat, teman-teman. Jadi angka pengangguran kemungkinan naik seperti itu. Dan meskipun ini semacam kenaikan pertama ya dalam sekian bulan terakhir ini, kenaikan ini bisa saja
bisa saja ada penurunan mungkin di bulan yang akan datang, karena dalam hal ini teman-teman, situasi global ataupun domestik ini masih mempengaruhi keadaan ekonomi dalam waktu-waktu mendatang. Akan tetapi menurut saya dalam hal ini, setidaknya ya, kita ini memiliki informasi dasar serta punya persiapan just in case ya teman-teman, kalau nih terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, seperti gejolak ekonomi ataupun krisis yang mengakibatkan harga ini pada jatuh-jatuh nih, terutama aset-aset berisiko seperti saham ataupun kripto atau Bitcoin. Tentu saja dalam hal ini saya tidak berharap dia terjadi kenaikan terus ya untuk ini teman-teman, karena akan berpotensi nih menyebabkan harga-harga pada naik ini, dan semoga di waktu-waktu yang akan mendatang itu redalah konflik-konflik yang ada, kemudian supply chain itu tidak lagi terganggu teman-teman gara-gara ada konflik segala macam seperti itu. Kemudian ekonomi ini bisa pulih kembali, itu yang kita harapkan teman-teman. Sekarang kita beralih ke kripto, di mana ini juga berkaitan dengan skenario ekonomi yang akan datang, dan secara khusus itu bagaimana kita sebagai investor ataupun traders ini mengetahui informasinya. Dan dalam hal ini teman-teman, saya quote ini dari berita di sini ya. Dan meskipun banyak berita negatif dalam setahun terakhir ini, coba kita simak apa yang dikatakan oleh mayoritas pengguna institusional di Binance mengenai investasi di kripto. Berdasarkan news di sini teman-teman, bahwa ada sekitar 63,5% itu ternyata para institusi ini, pengguna institusi di Binance teman-teman, ternyata memiliki pandangan yang positif terhadap aset kripto dalam setahun mendatang teman-teman di 2024. Dan ini pun tanpa kita melupakan ya bahwa sempat ini reputasi kripto ini merosot dalam 12 bulan terakhir ini gara-gara FTX, kemudian adanya tuntutan dari regulator Amerika Serikat melalui SEC-nya terhadap Ripple, Binance, ataupun Coinbase. Akan tetapi ada survei mengenai pandangan kripto institusional Binance ini yang menunjukkan data bahwa sekitar 88% responden ini memiliki sentimen yang positif terhadap kripto dalam dekade yang mendatang teman-teman. Dan ternyata institusi ini lebih cenderung untuk memiliki pandangan yang jangka panjang terhadap kripto. Melalui Catherine Chen yang merupakan kepala Binance PIV dan institusional, dia menyatakan ya bahwa institusi cenderung memiliki pandangan yang jangka panjang seperti saya katakan tadi, karena mereka ini memasuki pasar baru dan seperti kripto, dan mereka ini lebih fokus ya kepada penggunaan teknologinya atau kasus penggunaan teknologinya daripada ke perubahan harga seperti itu teman-teman. Jadi mereka melihat kepada the use case of the technology seperti itulah. Dan meskipun ada banyak peristiwa pasar yang telah terjadi teman-teman, crash yang bermacam-macam seperti itu, hampir separuh dari investor ini mempertahankan alokasi kripto mereka. Sementara lebih dari sepertiga dari mereka ini meningkatkan alokasinya, dan hanya sebagian kecil yang mengurangi alokasi aset dari kripto mereka teman-teman. Dan 50% dari responden tersebut mengekspektasikan akan meningkatkan alokasi mereka untuk aset-aset kripto mereka di dalam 12 bulan yang akan datang. Dan apa yang mendorong institusi ini tetap percaya kepada kripto? Menurut penelitian ya, riset dari Binance ini mengungkap bahwa 42,8% investor ini melihat ada potensi dalam pengembalian atau returns ya untuk investasi besar mereka tersebut teman-teman, dan sementara ada 37,5% di sini yang percaya mengenai manfaat dari jangka panjang atas teknologi baru ini teman-teman. Sementara itu penelitian ini juga mengungkap ya bahwa centralized exchange tersebut ini masih tetap populer teman-teman, dengan 90,5% responden tersebut memilih centralized exchange. Karena kriteria utama mereka itu adalah platform ini merupakan tempat yang liquid, kemudian aman, serta memiliki reputasi. Jadi seperti itu teman-teman. Walaupun memang banyak berita-berita buruk ya teman-teman, tetapi mayoritas institusi ini masih melihat masa depan kripto ini dengan optimisme. Nah, apakah ini bisa menjadi sinyal positif bagi kita sebagai investor dalam hal ini? Tulis jawaban kalian di kolom komentar, saya ingin tahu pendapat kalian di sini teman-teman. Baik, sekian sharing kita kali ini. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace my friend.